Pernahkah kamu merasa hancur karena kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, lalu menyadari bahwa hubungan itu ternyata toksik, manipulatif, atau bahkan melibatkan seseorang dengan sifat narsistik? Rasa sakitnya bisa luar biasa. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara pandang kuno yang bisa membantumu melewati ini dengan lebih kuat dan bijaksana? Hari ini, kita akan membahas cara menghadapi kehilangan ini dari sudut pandang filsafat stoikisme. Mari kita mulai dengan prinsip pertama dan yang paling fundamental. Terima bahwa hal itu di luar kendali kita. Filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan kita tentang dichotomy of control. Ada hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, persepsi, dan reaksi kita. Dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perilaku orang lain, masa lalu, atau akhir dari sebuah hubungan. Seringkali, setelah putus, kita menyiksa diri dengan pertanyaan, kenapa aku nggak sadar dari dulu? Atau, andai saja aku bisa mengubahnya. Menurut stoikisme, pikiran semacam ini hanya memperpanjang penderitaan. Kita terjebak pada hal-hal yang sudah lewat dan di luar kuasa kita. Sebaliknya, mari kita tarik fokus kita kembali pada apa yang bisa kita kendalikan sekarang. Apa itu? Menata ulang cara kita berpikir, menyembuhkan diri, membangun batasan pribadi yang lebih kuat, dan yang terpenting, belajar dari pengalaman ini agar menjadi lebih bijak, bukan lebih pahit. Prinsip kedua adalah reframe the pain atau mengubah makna dari penderitaan itu sendiri. Epictetus juga pernah berkata, kita menderita bukan karena peristiwa itu sendiri, tapi karena penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Kalimat ini sangat kuat. Coba kita terapkan. Kehilangan seseorang yang merugikanmu bisa kamu maknai bukan sebagai aku ditinggalkan dan tidak berharga, tapi sebagai aku akhirnya terbebas. Kamu tidak sedang kehilangan cinta sejatimu. Kamu justru sedang melepaskan sebuah ilusi yang selama ini menyakitimu. Rasa sakitnya memang nyata, tapi stoikisme melihat rasa sakit ini sebagai proses pemurnian, sebuah pembakaran yang justru membuat jiwamu menjadi lebih jernih dan kuat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang amor fati, atau mencintai takdir. Ini bukan berarti pasrah buta. Ya, amor fati adalah seni untuk tidak hanya menerima apa yang terjadi, tapi juga mencintai kenyataan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan yang membentuk dirimu. Kaisar Romawi dan filsuf stoik, Marcus Aurelius, menulis, api yang berkobar mengubah semua yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala dan cahaya. Artinya, apapun yang menimpamu, bahkan pengkhianatan dan manipulasi, bisa menjadi bahan bakar untuk jiwamu yang kuat. Pengalaman pahit itu, alih-alih memadamkan apimu, justru bisa membuat cahayamu bersinar semakin terang. Prinsip keempat, dan ini sering disalahpahami, adalah detach with compassion atau melepaskan dengan kasih. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi robot dingin tanpa emosi. Justru, tujuannya adalah apatheia, yaitu kebebasan dari emosi yang merusak, bukan ketiadaan emosi. Kamu boleh berduka, kamu boleh merasa sedih, tapi lakukan itu tanpa menyimpan kebencian atau dendam. Melepaskan seseorang dengan sifat narsistik bisa dilakukan dengan prinsip, aku memaafkan bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian dari racun dendam. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah tindakan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa. Dan yang terakhir, gunakan pengalaman ini sebagai askesis atau latihan untuk jiwa. Bagi kaum stoik, setiap kesulitan adalah gym bagi mental kita. Pengalaman ini melatih kebajikan dalam dirimu, kesabaran saat proses penyembuhan, pengendalian diri untuk tidak kembali ke pola yang sama, kebijaksanaan untuk melihat tanda-tanda bahaya di masa depan, dan keberanian untuk berjalan maju sendirian. Jadi, kehilangan seseorang yang ternyata manipulatif bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah sesi latihan jiwa intensif yang memperhalus karakter dan memperkuat batinmu. Sebagai kesimpulan, para stoik mengingatkan kita, kamu tidak bisa kehilangan apa yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Tapi kamu bisa mendapatkan kedamaian dengan menerima apa yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Kamu telah melalui sesuatu yang sangat berat, tapi lihatlah sekarang. Kamu punya kesempatan emas untuk menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan yang terpenting, lebih bebas. Dengan cara stoik, kamu tidak melawan kenyataan, kamu berdamai dengannya, dan tumbuh karenanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.